wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, untuk video kali ini saya akan mencontohkan tutorial untuk membuat bootstrap di dalam Eclipse menggunakan app engine. Yang pertama, kita harus jalankan dulu Eclipse seperti biasa, buat jalankan aplikasi Eclipse-nya. Kemudian kita akan membuat sebuah project baru dengan cara klik pada Google Cloud Platform, kemudian New Project, pilih yang Google App Engine Standard Java Project, berikan nama project. Untuk saya contohnya adalah latihan bootstrap. Nah, kemudian pilih untuk Java versionnya, boleh 31, boleh 25. Sini saya menggunakan yang versi 31, kemudian next. Lalu pada App Engine dan Objectify, lalu tinggal di finish. Nah, jika sudah selesai maka akan muncul seperti ini. Di sebelah kiri nanti akan ada dua project yang akan ada. Ini project sebelumnya yang pernah saya buat, ini project baru yang dicontohkan sekarang. Nah, untuk berikutnya, untuk project ini kita membutuhkan beberapa buah file aset. Itu sudah saya siapkan. Nanti untuk linknya bisa dilihat di deskripsi. Sebelum itu mungkin saya akan buka saja dulu di drive saya. Nanti untuk teman-teman bisa melihat di link yang saya sertakan di dalam deskripsi. Nah, ketika sudah di-download, ini contohnya nama file yang saya download, kemudian saya ekstrak. Jika kita masuk ke dalam ini ada 4 buah folder: CSS, font, image, dan JS. Ini semua kita copy saja. Kita copy. Kemudian masuk ke Eclipse-nya. Masuk ke bagian src main web app. Kita paste aja di sini. Kita paste. Nah, kita tunggu beberapa sampai proses copy-nya selesai. Nanti jika selesai maka akan ada 4 folder tadi yang sudah di copy paste-nya. Kita paste ke folder ini. Ada CSS, ada font, ada IMG, ada JS. Jika ini 4 folder ini sudah diimport, maka kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu melakukan perubahan source code. Yang pertama, kita akan mengedit file. Nah, kita akan membuat sebuah file baru pada web app. Klik kanan, new, kita bikinnya JSP file. Kita berikan nama dengan index.jsp. Kemudian tinggal di next. Nah, ini kita pilih saja untuk yang bagiannya yang file JSP HTML5, supaya nanti untuk HTML tag HTML nya sudah terbawa otomatis. Kemudian kita finish. Nah, kalau kita menggunakan yang HTML5 maka akan terlihat seperti ini. Nanti kita sudah ada tag HTML nya, sudah ada head nya, dan sudah ada body nya. Nah, berikutnya silakan saja menambahkan source code yang ada di dokumen atau file yang sudah pernah saya upload di Google Classroom. Nah, pada Google Classroom
saya sudah upload 3 contoh tutorial. Kita akan mencoba yang bagian 4, tutorial 4 yang latihan bootstrap. Nanti pada langkah ke-6, mulai dari title ini kita copy saja. Saya akan coba download saja biar mudah untuk mengcopy filenya. Nah, pada bagian title sampai dengan head ini bisa kita copy, salin dari title sampai dengan head, saya paste. Nah, di sini ada CSS yang akan kita masukkan. CSS ini CSS bootstrap.main.js, ini berasal dari folder CSS yang sudah kita import sebelumnya. Nah, untuk body sampai dengan bawah saya akan coba copy semua saja biar cepat. Potong seperti ini. Nah, jika sudah tinggal kita save saja filenya. Nah, berikutnya untuk melihat hasilnya kita bisa menjalankan secara lokal. Caranya kita klik kanan pada index.jsp ini, kemudian kita run on server. Katanya di JSP-nya ada yang error. Kalau kita save saja. Di tanda kutip ini harus kita ganti. Masih ada juga ada beberapa file yang harus kita ganti ternyata. Kutip ini ternyata bermasalah dianggapnya. Kita coba replace aja semuanya. Replace all. Oke, kalau kita sudah simpan, kita sudah bisa disimpan, berarti sudah berhasil. Kemudian kita ulang lagi index.jsp, kemudian kita run on server. Nah, kita pilih pada app engine yang sebelumnya sudah pernah ada. Kemudian kita next. Kalau kita harus bikin manually define new server. Kemudian kita next saja. Nah, ini kita masukkan yang latihan bootstrap, kemudian finish. Kita tunggu sampai proses compile selesai. Sepertinya ini masih keliru untuk membaca filenya. Kita coba ulang lagi untuk menjalankan index.jsp nya. Run as. Harus kita matikan dulu. Kita stop dulu. Ini kita hapus saja untuk kedua servernya.
sepertinya masih tersangkut di project sebelumnya. Nah, kita akan buat server baru, app engine, kita next, lalu kita masukkan yang latihan bootstrap, finish. Kemudian di bagian app engine kita coba debug. Masih menyangkut yang di sebelumnya ternyata. Nah, kita coba lagi, jalankan di index.jsp, klik kanan, run on server, lalu diminta untuk memilih server, lalu kita next, kita masukkan yang latihan bootstrap, kemudian kita finish. Nah, memang secara default dia membacanya root, dan root itu dia memanggil ke servlet. Kalau kita lihat di src main Java, pada Hello App Engine memang defaultnya ke servlet Hello. Nah, untuk melihat hasil dari source code kita tadi, kita bisa menambahkan di depannya index.jsp. Index.jsp. Nah, ini tampilan bootstrap yang sudah berhasil kita jalankan. Kalau ingin melihat tampilan lebih bagusnya lagi, kita bisa buka di browser, kita copy saja. Nah, ini tampilan bootstrap yang sudah kita kopas dari contoh yang saya berikan. Ada menu di atasnya, dan layout ini sudah menggunakan bootstrap sebagai CSS-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengupload si source code ini ke dalam, kita deploy ke dalam app engine standar. Coba kita deploy. Saya deploynya ke prj4sc, kemudian saya deploy. Kita tunggu proses deployingnya. Nah, jika sudah berhasil, tampilannya sama seperti tadi. Kita copy saja ke dalam browser untuk terlihat lebih jelas. Kita buka di sini. Tadi memang karena defaultnya dia menjalankan servlet, maka dia akan menjalankan yang servlet ini. Kita bisa menambahkan di depannya index.jsp. Nah, hasilnya akan sama seperti yang ada di lokal. Ini adalah tampilan layout yang berasal dari Bootstrap yang sudah kita contohkan, sudah saya contohkan pada file latihan 4. Nah, itu saja mungkin untuk contoh video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk aset yang dibutuhkan di dalam contoh ini sebenarnya sudah ada di dokumen yang di file contoh latihan 4 ini. Nah, yang ini sudah ada, tapi nanti saya akan tambahkan juga di dalam deskripsi. Baik, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.